Selamat datang di materi perkuliahan Prinsip-Prinsip Pemasaran. Pada kesempatan ini, teman-teman akan belajar tentang chapter 4, yaitu Managing Marketing Information to Gain Customer Insight. Di chapter sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang marketing environment. Di situ ditekankan bahwa bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di chapter ini, teman-teman akan belajar bagaimana perusahaan memanage informasi yang terjadi di luar environment bisnis untuk bisa beradaptasi dengan keinginan dan juga kebutuhan konsumen. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran chapter 4. Pertama, teman-teman harus bisa mengetahui marketing information dan customer insight itu seperti apa, lalu menilai marketing information needs, lalu mengembangkan marketing information dan mengeksekusi marketing research, lalu menganalisa dan menggunakan marketing information untuk menciptakan keputusan yang lebih baik, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah pertimbangan-pertimbangan khusus ketika melakukan marketing research, gitu. Nah, pembelajaran yang pertama adalah customer insight. Apa itu customer insight? Jadi customer insight ini adalah tentang pemahaman yang mendalam dan terbaru mengenai kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen yang kita targetkan gitu. Lalu ternyata sifat dari consumer insight ini terkadang itu sulit untuk dijelaskan gitu ya. Terkadang ini sifatnya karena sifat dari consumer insight ini terkadang tidak nyata dan terkadang konsumen ini tidak begitu yakin untuk kenapa dia itu membeli produk ini, kenapa dia itu puas dengan produk ini. Nah, itu kadang tidak terekspresikan gitu. Nah, consumer insight juga adalah memberikan informasi yang lebih baik dan juga lebih efektif untuk perusahaan dalam mengenali kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen mengenai produk yang atau jasa yang dijual. Lalu tentang consumer insight selanjutnya adalah terkadang perusahaan itu membuat sebuah tim khusus untuk menggali apa sih yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Kita bisa lihat divisi business development manager, business development itu fungsinya adalah seperti ini gitu ya. Jadi fungsi dari tim ini adalah mengumpulkan informasi dari beragam sumber, lalu juga mengolah data itu dan juga menggunakan insight tersebut untuk membuat strategi marketing yang menciptakan value bagi konsumen. Nah, ini adalah yang perlu teman-teman perhatikan baik-baik gitu ya. Ini adalah marketing information system. Bahwa di era sekarang data itu atau informasi ini tuh tersebar luas. Perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil, itu wajib kita itu beradaptasi dengan lingkungan bisnis dan juga dengan keinginan maupun kebutuhan konsumen gitu. Oleh sebab itu kita terkadang harus memiliki sistem atau mindset gitu ya, bagaimana kita itu mengolah informasi yang ada di luar gitu. Nah, ini adalah marketing information system di kotak tengah ini. Jadi kegiatan marketing information system adalah pertama kita itu menilai kebutuhan informasi. Nah, dengan cara mengolah 3 informasi yang dibutuhkan, ada internal database, marketing intelligence, dan juga marketing research. Lalu 3 informasi yang dibutuhkan ini akan dianalisa dan digunakan untuk untuk mengambil keputusan lebih baik. Nah, siapa yang menilai atau melakukan marketing information ini adalah marketing managers dan juga stakeholder lain yang membutuhkan informasi ini gitu ya. Intinya adalah managers ini adalah mengambil insight dari konsumen dan juga market untuk bisa mengolah marketing information system di sini. Nah, yang perlu dicamkan atau yang perlu diperhatikan dari marketing information adalah bagaimana kita itu bisa mengembangkan informasi yang dibutuhkan. Nah, informasi yang dibutuhkan ini
diperoleh atau dia dinamis gitu ya, bisa fluktuatif datanya. Ini karena dipengaruhi oleh marketing environment, bagaimana perilaku konsumen, bagaimana marketing channels yang di mana konsumen itu bisa berinteraksi atau melihat produk kita. Lalu juga ini competitors juga ya, lalu masyarakat dan juga macro environment forces gitu. Nah, developing needed information, 3 hal ini yang akan difokuskan oleh perusahaan. Nah, kita akan memperdalam marketing information yang sudah dijelaskan gitu ya, yang sudah digambarkan sebelumnya. Yang pertama adalah internal database. Jadi ini adalah definisi dari internal database. Jadi pada dasarnya perusahaan itu memiliki data, harus mengolah data internal untuk bisa mengambil keputusan. Nah, ini internal database ini berisi consumer and market information gitu. Apa saja internal database gitu ya. Jadi pertama, internal database itu berasal dari penjualan, histori penjualan, lalu bisa ke website visitors, lalu juga dari sales kita bisa melihat profil konsumen seperti misalnya seperti misalnya umur konsumen, lalu juga psikografi, bisa melihat juga sebenarnya konsumen itu tuh keinginannya, preferensi dari produk kita yang mana, kita bisa melihat produk mana yang paling laku gitu. Itu juga bisa menggambarkan kecenderungan konsumen terhadap produk kita. Lalu nih khusus untuk perusahaan servis, terkadang kita juga bisa menilai tingkat kepuasan dari pelayanan kita ketika teman-teman ke bank misalnya. Nah, itu suka ditagih tingkat kepuasan dari pelayanan bankers misalnya. Nah, internal data ini adalah data yang penting untuk memprovide daya saing bagi perusahaan gitu. Nah, intinya dari internal database kita bisa melihat buying patterns dari konsumen yang sudah membeli produk kita. Nah, informasi yang kedua adalah tentang marketing intelligence gitu. Ini namanya competitive marketing intelligence. Itu lebih dalam lagi dari internal database ya. Jadi, marketing intelligence itu adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang tersedia di luar dari internal database gitu. Nah, tentang apa informasi yang dibutuhkan itu tentang konsumen, competitors, dan juga marketplace gitu. Nah, tujuan dari competitive marketing intelligence itu adalah untuk membuat atau mengembangkan strategic decision making. Dengan cara apa? Dengan cara kita memahami environment dari konsumen ketika pembelian dan juga ketika membeli produk kita terhadap produk kita, lalu juga menilai dan juga men-tracking, memonitoring gitu ya, kompetitor sedang ngapain, sedang melakukan strategi apa. Nah, ini masuknya adalah ke marketing intelligence gitu. Nah, tujuan dari 3 kegiatan ini adalah untuk melihat gitu ya, peluang dan juga ancaman gitu. Lalu marketing intelligence ini adalah teknik-teknik untuk melakukan marketing intelligence. Kita bisa melakukan quizzing the company own employees, misalnya teman-teman yang tadi dalam kasus bank pelayanan bank misalnya, di situ teman-teman bisa sebagai konsumen kita bisa merating gitu tingkat kepuasan dari pelayanan bank tersebut gitu. Nah, itu juga akan digunakan oleh internal perusahaan dalam menganalisa tingkat kepuasan konsumen gitu. Seberapa baik sih pelayanan kita. Nah, itu khusus untuk yang jasa. Lalu juga misalnya yang produk gitu. Nah, itu biasanya melakukan riset atau benchmarking
terhadap produk kompetitor, lalu online research, dan juga monitoring social media buzzers gitu. Kita juga bisa memonitor sebenarnya dari produk kita ini siapa sih yang paling berpengaruh gitu ya untuk menjual produk kita, tren konsumen produk kita itu buzzernya atau influencernya kira-kira yang relevan siapa. Nah, kita ini termasuk dengan competitive marketing intelligence. Nah, selanjutnya adalah marketing research, itu lebih spesifik lagi. Nah, kalau sebelumnya marketing intelligence itu kita secara aktif ya men-scanning itu perkembangan lingkungan dari pemasaran. Nah, marketing research ini lebih fokus lagi untuk studi atau mempelajari customer insight, pemahaman yang lebih dalam. Nah, studi ini difokuskan untuk membuat sebuah keputusan marketing yang lebih spesifik gitu. Nah, kalau internal database dan juga marketing intelligence itu sifatnya rutin. Kalau marketing research ini lebih sifatnya itu tidak rutin, tapi dia spesifik gitu untuk tujuan tertentu. Nah, situasi tertentu gitu. Nah, pada dasarnya definisi dari marketing research adalah tentang bagaimana kita mendesain secara sistematis ya untuk mengumpulkan, menganalisa dan juga report atau menampilkan data yang relevan dengan tujuan marketing, tujuan pemasaran tertentu gitu, yang lebih spesifik. Nah, ini adalah detail dari marketing research. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang marketing research process gitu ya. Secara umum ada 4 marketing research process gitu, dan di bawah ini adalah penjelasan dari marketing research process gitu. Yang pertama adalah ketika teman-teman akan melakukan riset pasar atau riset pemasaran, teman-teman harus bisa mendefinisikan masalah dan juga tujuan risetnya. Nah, ini adalah 3 riset umum, riset objektif umum dari marketing research gitu. Nah, yang pertama adalah exploratory research. Nah, ini dikhususkan untuk problem yang belum jelas, masih umum sekali gitu. Jadi, exploratory research ini akan mengeksplorasi masalah dan juga memunculkan kemungkinan dugaan kenapa masalah itu bisa terjadi. Lalu yang kedua adalah descriptive research. Ini untuk mendeskripsikan masalah. Bisa menggunakan 5W1H, yaitu apa, bagaimana, siapa, dan lain-lain. Lalu causal research, ini sifatnya adalah untuk menjelaskan sebab akibat dari strategi strategi pemasaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan gitu. Lalu step kedua adalah developing research plan for collecting information. Nah, bagaimana sih research plan ini? Kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi pertama adalah kita mendefinisikan permasalahan manajemen, lalu membuat tujuan untuk mengatasi masalah tersebut, lalu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, lalu kita membuat metode gitu ya, metode untuk bisa melakukan research ini. Lalu yang terakhir adalah budgeting. Budgeting di sini itu lebih ke arah research cost gitu, biaya risetnya bagaimana. Lalu step yang ketiga adalah mengimplementasikan research plan, dan yang berupa adalah mengumpulkan dan juga menganalisa data. Nah, kurang lebih implementasi dari research plan itu adalah seperti ini. Pertama, kita mengumpulkan informasi, memproses, menganalisa, dan juga menginterpretasikan penemuan dari riset kita. Lalu yang terakhir adalah menginterpretasikan dan mereporting the findings. Tentunya interpretasi ini sangat dibutuhkan oleh managers, baik itu manajer pemasaran maupun managers yang lain seperti sales manager atau brand manager, lalu mungkin ada juga finance dan lain-lain. Intinya melakukan marketing research itu dibutuhkan oleh baik itu oleh manajer pemasaran maupun manajer lainnya. Nah, data yang dibutuhkan dalam
ketika kita melakukan marketing research, ini bisa secondary data maupun primary data. Data ini, kalau secondary data ini sudah dikumpulkan secara rutin oleh perusahaan gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan internal database maupun marketing intelligence. Lalu berbeda dengan secondary data, primary data ini dikumpulkan secara khusus untuk special atau special research plan. Nah, ini adalah gambaran dari marketing research khusus untuk primary data collection. Jadi pertama kita itu harus merencanakan apa saja data yang dibutuhkan, lalu juga memilih gitu research approaches, pendekatan risetnya bagaimana sesuai dengan masalah dan juga tujuan risetnya, lalu menentukan metode untuk berinteraksi dengan konsumen, lalu adalah sampling plan, itu kita mengambil data, perencanaan pengambilan data, lalu research instrumen gitu, instrumen atau benda fisik apa yang digunakan untuk berinteraksi dengan konsumen. Nah, secara umum dalam melakukan marketing research ini jika dihubungkan dengan masalah dan tujuan risetnya, ini sebenarnya tujuan jenis-jenisnya ada banyak gitu ya. Kalau teman-teman melakukan exploratory research atau yang tadi khusus untuk masalah yang masih umum, masih belum jelas gitu, ini bisa melakukan observational research di mana perusahaan akan mengumpulkan primary data dengan mengamati gitu target konsumen yang relevan, situasinya bagaimana. Nah, lebih spesifik lagi ini adalah tentang ethnographic research, di mana perusahaan ini akan mengirim sebuah observer untuk mengamati secara langsung dan berinteraksi dengan konsumen yang sedang diteliti itu pada kondisi alaminya. Nah, ini namanya ethnographic research. Nah, pada dasarnya exploratory research ini termasuk ke dalam qualitative research. Nah, sedangkan descriptive research dan causal research ini lebih ke arah quantitative research gitu. Nah, jadi misalnya descriptive research. Nah, ini jenisnya adalah survey research. Ini tuh paling banyak digunakan oleh konsumen. Kalau teman-teman pernah mengisi kuesioner atau meminta survei gitu ya, baik itu di YouTube, nah itu namanya di misalnya media online seperti YouTube dan lain-lain, itu masuknya adalah survey research. Nah, intinya adalah apa sih yang diinginkan dari survey research? Perusahaan ini ingin mengetahui perilaku ataupun perilaku pembelian ataupun pengetahuan konsumen, terus juga evaluasi atau attitude dan juga preferensi dari konsumen terhadap produk maupun jasa yang ditawarkan gitu. Nah, sifat dari survey research ini lebih fleksibel, namun negatifnya adalah terkadang orang-orang tuh agak tidak ingin gitu untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang diberikan, survei yang dilakukan. Lalu terkadang answers-nya itu kurang representatif gitu terhadap permasalahan riset. Yang terakhir adalah privacy gitu ya. Kadang juga konsumen tidak ingin gitu privasinya diganggu atau kegiatannya diganggu dengan survei ini. Lalu yang ketiga adalah causal research atau experimental research. Nah, ini itu penting ini adalah strategi terbaik untuk mengamati sebab akibat dari strategi kita. Misalnya ketika kita menaikkan harga itu bagaimana, atau ketika kita menjual produk baru, nah ini kita bisa melakukan experimental research. Lalu developing marketing information, yaitu contact methods gitu ya. Nah, ini khusus untuk yang kualitatif, kita bisa melakukan focus group discussion. Lalu ini tuh tantangannya adalah kalau teman-teman mau melakukan ini, pertama ini riset yang mahal. Lalu untuk interpretasi datanya juga cukup sulit gitu ya, karena banyak beragam informasi dari orang-orang yang
melakukan FGD gitu ya, atau focus group discussion. Terkadang juga kesulitannya konsumen itu tertutup gitu, tidak ingin terbuka dan jujur terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, ini adalah riset kuantitatif gitu ya. Kontak methods-nya itu melalui online. Online bisa online marketing research, internet survey, online panels itu sekarang yang lagi sedang banyak dilakukan adalah live streaming di Instagram maupun di YouTube gitu. Misalnya perusahaan ini ingin menjual produk baru misalnya. Dia tuh pre-launch misalnya. Nah, misalnya si perusahaan ini tuh melakukan live IG atau live Instagram untuk melihatkan mana nih yang diinginkan oleh konsumen, misalnya preferensi warna atau misalnya tuh kualitas bahan dan lain-lain. Nah, di situ bisa lebih interaktif lagi. Lalu juga online experiments ini juga cukup sering dilakukan ya nggak cukup sering sih, agak jarang dilakukan, tapi pernah juga dilakukan, misalnya tentang preferensi konsumen terhadap produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Nah, bagaimana sih perspektifnya? Nah, itu bisa juga melakukan eksperimen tentang konsumen yang membeli produk plastik gitu, dan juga produk yang lebih ramah lingkungan. Terus kita juga bisa gimana sih pemahaman atau pengalaman konsumen atau pengetahuan konsumen tentang isu lingkungan dan lain-lain. Lalu ini juga clickstream data, ini tentang hyperlink gitu, kita bisa juga tahu nih kalau teman-teman yang usahanya menggunakan website itu bisa kita melakukan SEO gitu, kira-kira tentang produk ini itu tuh hyperlink apa atau perspektif apa yang sering dicari, itu yang sering dicari atau trending. Lalu juga online focus group discussion, ini juga bisa melalui seperti online panels pada umumnya. Lalu yang selanjutnya adalah tentang sampling plan gitu. Jadi sampel itu adalah sebuah segmen dari populasi yang pada marketing research untuk merepresentasikan populasi. Jadi ketika kita melakukan sampling, kita tuh harus tahu siapa yang sedang kita teliti atau kita studi, lalu berapa banyak responden atau orang yang akan terlibat pada riset kita, lalu juga bagaimana kita memilih orang-orang tersebut. Nah, ini termasuk pada sampling plan, kegiatan sampling plan. Lalu juga dalam melakukan riset pemasaran itu juga kita butuh yang namanya instrumen untuk berinteraksi dengan konsumen. Gitu. Nah, ini itu khusus untuk yang kuantitatif gitu ya. Namanya kuesioner. Teman-teman sudah mungkin sering familiar dengan instrumen ini. Nah, sifat dari kuesioner ini tuh paling banyak digunakan oleh perusahaan, lalu juga bisa disebarluaskan, bisa lebih mudah disebarluaskan, lebih fleksibel. Namun juga ini tuh harus hati-hati dalam menentukan dalam menentukan kalimat gitu. Ketika teman-teman ingin menyebarkan kuesioner ke negara lain, ini juga harus hati-hati dalam wording dan juga kuesioner susunan kuesionernya. Nah, ini juga research instrumen lain. Kadang ada device tertentu yang kita lakukan untuk menggali lebih dalam gitu tentang buying patterns, misalnya tuh check out scanners gitu di toko-toko. Kita bisa melihat buying patterns per jam, misalnya konsumennya ada berapa, terus pembeliannya itu apa aja, itu juga bisa dilakukan untuk bisa mengamati
buying patterns dari konsumen yang membeli produk ini. Lalu juga mungkin lebih advance lagi tentang neuromarketing gitu. Ini lebih advance lagi misalnya mengetahui tentang preferensi khusus gitu berdasarkan kinerja otak manusia, misalnya mengenai warna. Misalnya kita ingin melihat produk yang paling umum itu misalnya tuh simbol, misalnya warna merek gitu. Warna merah sama kuning itu lebih mudah, lebih bagus untuk dijadikan merek makanan yang yang offline store-nya itu ada, misalnya makanan untuk menjual di gerai-gerai. Nah, itu merah kuning itu lebih mudah untuk dilihat oleh konsumen. Konsumen itu lebih mudah ngeh lah istilahnya. Itu instrumen yang digunakan, research instrumen yang berupa neuromarketing. Nah, data yang tersebar di media online itu banyak gitu ya. Tentunya perusahaan ini harus mengolah data tersebut, mengintegrasikan data tersebut gitu ya untuk mengambil keputusan lebih baik. Nah, CRM ini tujuannya adalah memanage gitu, mengatur informasi yang detail mengenai profil konsumen, lalu juga mengolah secara hati-hati mengenai customer touch point. Nah, customer touch point ini itu apa? Adalah poin-poin atau titik-titik di mana konsumen itu berinteraksi dengan perusahaan gitu. Kita mesti memahami tentang consumer journey, di mana konsumen itu mulai melihat produk kita dari iklan, lalu ada berinteraksi dengan dengan promo, dengan produk kita melalui media online, media offline. Nah, itu namanya customer touch point gitu. Ini adalah tipe-tipe customer touch point yang bisa dipahami oleh yang dimonitoring oleh perusahaan. Pertama adalah customer purchase. Nah, ini bisa lihat dari histori pembelian. Lalu tuh kontak Salesforce itu bisa dari sosial media maupun media offline. Lalu website visit. Lalu ini untuk jasa satisfaction survey. Nah, ini adalah tipe-tipe customer touch point yang dikelola oleh Customer Relationship Management atau CRM. Nah, jadi touch point ini tuh pada dasarnya itu tersebar luas dan bervariatif sekali, datanya banyak. Nah, CRM ini kadang punya beberapa perusahaan itu punya software khusus yang mengumpulkan dan juga menganalisa customer touch point ini. Nah, software ini bisa digunakan untuk menilai konsumen mana yang paling profitable, yang paling menguntungkan. Terus juga perilaku histori konsumen itu bagaimana. Lalu ini juga yang paling penting adalah bisa menargetkan promosi yang lebih spesifik lagi. Atau mungkin teman-teman ingin menjual produk baru, itu kita bisa lihat dari data CRM atau namanya cross selling. Ketika perusahaan ingin menjual produk baru itu namanya cross selling strategi. Nah, CRM ini kalau pada media digital marketing ini tuh relevan dengan big data gitu, big data analytics gitu. Jadi misalnya nih teman-teman yang gunain Instagram, ketika teman-teman sedang mencari keyword produk A, tiba-tiba ads-nya itu muncul produk A gitu. Nah, itu termasuk dalam juga ke customer relationship management dengan dengan perkembangan teknologi yang namanya big data. Nah, tentunya data yang tersebar itu data yang sudah dikumpulkan itu tidak ada nilainya gitu. Ketika perusahaan tidak bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, informasi yang didapatkan dari marketing information system ini itu juga akan didistribusikan gitu ya, menjadi database perusahaan, lalu juga bisa digunakan oleh internal perusahaan gitu ya, baik itu oleh karyawan maupun stakeholder lainnya. Misalnya
data histori penjualan itu bisa digunakan oleh brand managers untuk bisa mengamati kira-kira tuh produk apa yang sedang dibutuhkan atau yang sedang diminati. Lalu juga ini ketika teman-teman itu mengolah data internal atau marketing intelligence, kita bisa tahu, bisa juga menginformasikan, bisa juga kita membuat sebuah ulasan gitu ya dari produk kita. Nah ini kita bisa membuat memprovide informasi pada konsumen juga supplier. Nah, ini adalah pertimbangan ketika teman-teman ini melakukan marketing research. Nah, pertimbangan yang pertama adalah ketika teman-teman itu melakukan marketing research di perusahaan kecil dan juga non-profit yang notabene budgetnya itu masih sedikit gitu. Nah, jadi marketing research ini harus juga memperhatikan budget dan juga kompleksitas. Lalu juga internal market research gitu. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan riset pemasaran di luar negeri gitu ya, untuk memahami perilaku pembelian market di luar, itu juga mesti memperhatikan etika dan juga bahasa. Lalu juga ini public policy and ethics gitu, ini juga ketika teman-teman menyebar kuesioner itu juga kan harus memperhatikan privacy dari konsumen, dan juga jangan sampai finding dari data ini juga disalahgunakan untuk perusahaan itu sendiri. Nah, demikian penjelasan chapter 4 ini, semoga bermanfaat, sehat selalu.